Halo semua, kami dari kelompok simpan pinjam akan menjelaskan perancangan sistem akuntansi siklus simpan pinjam pada Koperasi Angga Jaya. Dan ini anggota kelompok kami. Yang pertama itu saya sendiri nih, Putu Ardani dengan NIM akhir 1007. Yang kedua Iwayan Adi Eka Pranata dengan NIM akhir 062. Yang ketiga Kade Adi Widiartana dengan NIM akhir 043. Yang keempat Imade Adi Gunawijaya dengan NIM akhir 043. Selanjutnya deskripsi Koperasi Angga Jaya. Koperasi Angga Jaya merupakan jenis koperasi serba usahaan. Koperasi serba usahaan yaitu koperasi yang menyediakan beberapa layanan sekaligus. Misalnya selain menjual barang kebutuhan konsumen, koperasi tersebut juga menyediakan jasa simpan pinjam sama halnya dengan koperasi serba usahaan lainnya. Pendapatan Koperasi Angga Jaya dihasilkan dari penjualan sembako dan dari bunga nasabah simpan pinjam. Lokasi Koperasi Angga Jaya dipakai kontrak tahunan yang dipungut 21 juta per tahun sebagai sarana koperasi berjalan. Selanjutnya ke potret sistem usulan simpan pinjam koperasi berbasis online. User start. Setelah user menyetar, masuk ke halaman login. Setelah masuk ke halaman login, user input username dan password. Jika tidak, input lagi. Jika iya, langsung masuk ke halaman menu. Jika sudah masuk ke halaman menu, user pendaftaran nasabah. Setelah user pendaftaran nasabah, user mengajukan pinjaman. Setelah mengajukan pinjaman, user mengirim formulir pinjaman. Setelah mengirim formulir pinjaman, sistem mengirim formulir pinjaman ke bendahara. Bendahara mempersetujui pinjaman. Jika tidak, ajukan pinjaman lagi. Jika iya, admin cetak surat perjanjian. Jika sudah dicetak surat perjanjian, surat perjanjian dicek surat lengkap atau tidak. Jika tidak lengkap, dicetak lagi. Jika iya, ketua daftar pinjaman disetujui. Setelah daftar pinjaman disetujui, ketua ACC terus dana cair. Setelah dana cair, ketua transfer uang, kirim bukti transfer. Setelah bukti transfer kekirim ke nasabah menerima dana dan bukti transfer. Selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama ada nasabah. Nasabah memiliki data pribadi nasabah. Data pribadi nasabah seperti nama, alamat, dan informasi lain yang diberikan kepada sistem. Yang kedua ada DT jumlah simpanan. Data jumlah simpanan yang dimasukkan ke dalam sistem. DT jumlah pinjaman. Data jumlah pinjaman yang diambil nasabah. DT angsuran. Data angsuran yang dibayarkan oleh nasabah. DT pengambilan. Data pengambilan uang oleh nasabah. Slip simpanan atau pinjaman. Slip atau bukti transaksi simpanan dan pinjaman yang diberikan oleh nasabah. Yang kedua ada administrasi. Data pribadi nasabah. Data pribadi nasabah yang juga dikelola oleh administrasi. DT jumlah simpanan. Data jumlah simpanan yang dicatat oleh administrasi. DT jumlah pinjaman. Data jumlah pinjaman yang dicatat oleh administrasi. DT angsuran. Data angsuran yang dicatat oleh administrasi. Data pengambilan. Data pengambilan uang yang dicatat oleh administrasi. DT akhir simpanan atau pinjaman. Data akhir simpanan dan pinjaman setelah transaksi dilakukan. Yang ketiga ada ketua. Ketua menerima informasi dan data terkait perencanaan sistem akuntansi siklus simpan pinjam dari sistem.
Perencanaan sistem akuntansi siklus simpan pinjam pada Koperasi Angga Jaya. Sistem ini mengelola berbagai data terkait simpanan, pinjaman, angsuran, dan pengambilan dari nasabah serta mencatat dalam sistem administrasi. Simpanan mengumpulkan dan mengelola data pribadi nasabah, jumlah simpanan, jumlah pinjaman, angsuran, dan pengembalian, serta memberikan laporan dan informasi kepada ketua. Baik, saya akan menjelaskan di IFD level 2. Proses input data 2.1. Nasabah mengirimkan data simpanan dan data simpanan ini kemudian diproses dan hasilnya dikirim ke proses 2.6 input data akhir saldo. Kedua itu proses 2.2 input data pinjaman. Nasabah mengirimkan data pinjaman dan data pinjaman ini kemudian diproses dan hasilnya dikirim ke proses 2.6 input data akhir saldo. Proses 2.3 input data angsuran. Nasabah mengirimkan data angsuran dan data angsuran ini kemudian diproses dan hasilnya akan dikirim ke proses 2.6 input data akhir saldo. Proses 2.4 input data pengembalian. Nasabah mengirimkan data pengembalian dan data pengembalian ini kemudian diproses dan hasilnya dikirim ke proses 2.6 input data akhir saldo. Selanjutnya proses 2.5 input data laporan. Administrasi mengirimkan data laporan dan kemudian data laporan ini kemudian diproses dan hasilnya akan dikirim ke proses 2.6. Selanjutnya proses 2.6 input data akhir saldo menerima semua data dari proses 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 dan 2.5 dan mengelola data tersebut dan menyimpan hasil akhirnya ke database akhir saldo. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang DFD level 1. Nah, di mana DFD level 1 ini memiliki 3 entiti. Yang pertama nasabah, kedua administrasi, dan juga yang ketiga ketua. Nah, selanjutnya di mana data nasabah akan diberikan kepada admin, dan selanjutnya data akan dimasukkan ke proses data saldo akhir. Nah, di mana selanjutnya meliputi data pinjaman, data simpanan, data angsuran, dan data pengembalian akan dimasukkan ke dalam sistem dan sistem akan memproses data tersebut ke dalam atau dimasukkan ke dalam data saldo akhir, yang dimana proses data saldo akhir ini akan dimasukkan ke dalam sistem saldo akhir dan datanya nanti akan diproses ke dalam data laporan, dan data laporan akan dimasukkan ke sistem dan sistem akan mengeluarkan data laporan kepada ketua dan juga nasabah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagram DRD. Nah, di mana DRD ini memiliki 5 tabel. Yang pertama memiliki tabel anggota, simpanan, penarikan simpanan, angsuran pinjaman, dan juga pinjaman. Yang dimana masing-masing tabel tersebut memiliki atributnya masing-masing. Dan juga dimana masing-masing dari tabel tersebut memiliki hubungan atau relasi, yang contohnya seperti anggota berelasi dengan pinjaman, yang dimana sifatnya itu one to many, yang dimana anggota hanya bisa memiliki banyak pinjaman, tapi pinjaman hanya bisa memiliki satu anggota. Begitupun dengan tabel yang lainnya. Baik, sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih.